kabar? Selamat pagi. Semoga kabar baik ya. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Fitri selaku MC dari Pembinaan Iman pada hari ini, dan rekan-rekan saya. Halo, nama saya Farahma dari kelas 8E. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang bertema tentang sabar. Nah, saya Zura Raini dari kelas 8E. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pesan Allah bertemakan berhemat listrik. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul pada Pembinaan Iman pada hari ini. Yang saya hormati kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Kota Tangerang, guru-guru, staf tata usaha, dan teman-teman yang saya banggakan. Saya akan membacakan susunan acara yang pertama, yaitu kita akan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Yusuf Yusfa. Nah, yang kedua, kita akan mendengarkan kultum dari teman kita, yaitu Afifah. Yang ketiga, kita akan mendengarkan kultum LH dari teman kita, Azizah. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dari guru kita, yaitu Bapak Yusuf Yusfa. Kepada Bapak Yusuf Yusfa, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang berada di rumah, serta yang saya banggakan anak-anakku sekalian, seluruh siswa-siswi SMP Negeri 13 Kota Tangerang. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama menjalankan aktivitas rutin kegiatan sekolah kita, yaitu peningkatan iman dan takwa. Dalam kesempatan ini kita akan mengaji Al-Quran bersama-sama. Dan yang akan kita baca pada Jumat hari ini adalah surat Al-Mulk, ya, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat terakhir. Silakan anak-anak siapkan semua Al-Qurannya, kemudian dibuka surat Al-Mulknya. Jangan lupa sebelum baca Al-Quran, kondisi tubuh dalam keadaan bersih, suci. Maka bagi anak-anak yang belum mengambil air wudhu, silakan mengambil air wudhu. Kemudian segera kembali lagi, buka Al-Qurannya, dan kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita mulai. Tabarakallahu wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basar. Yanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rajuman lisyayatin.
lisyayatini wa a'tadna lahum adzabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad jaa'a nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw nafqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan lil ashabis sa'ir innal ladzina yahsawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa sirru qaulakum awijharu bihi innahu alimun bizatis sudur ala ta'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir wa huwal ladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yakbidna ma yumsikuhunna illar rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wan nufur afaman yamsi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nazirum mubin.
Falamma ra'awhu zulfatan syi'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalim mubin Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima ma'in Sadaqallahul azim. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang kita baca tercatat sebagai amal ibadah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna du'aana innakas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sangat indah ya. Nah, untuk acara selanjutnya kita akan membacakan kultum dari teman kita yaitu Afifah. Sebelumnya saya mau nanya-nanya dulu, boleh kan? Boleh. Afifah sendiri, kenapa kamu ngambil tema sabar pada kultum pada hari ini? Karena saya lihat banyak orang-orang yang belum bisa menjalani kehidupannya dengan bersabar. Afifah sendiri sudah menjalankan sabar belum ya? Sedikit, kadang belum. Oh, kalau Azizah sudah menjalankan sabar belum ya? Kadang-kadang masih belum sih. Wah, mari teman-teman, kalian juga penasaran kan kultumnya? Yuk kita dengarkan sama-sama. Afifah, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo teman-teman, apakah kalian sering mendengar kata sabar? Ya, pasti kalian sering mendengar kata sabar dari guru, orang tua, ataupun teman-teman kalian. Sabar berasal dari kata sobaro yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan dari kesusahan dan menyikapi sesuai syariat dan akal. Menahan diri dari kesusahan apa sih? Misalkan kalian mempunyai banyak tugas yang menumpuk dan terjadinya kecelakaan pada kerabat dan saudara kalian. Menjaga lisan dari celaan dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar merupakan ajaran yang banyak disebut dalam Al-Quran dan hadis.
Menurut Al-Quran, manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri wassala innallaha ma'as-sabirin. Yang berarti, hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolong. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bersabar. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Ia akan selalu berserta mereka yang menjadikan sabar dan salat sebagai penolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar seperti firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat 75 yang berbunyi, Ulaika yajzauna ghurfata bima sabaru yulaqqawna fiha tahiyyatan wa salam. Yang berarti mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan tingginya di surga dengan sebab kesabaran mereka. Jadikanlah sifat sabar sebagai identitas keimananmu dan keislaman. Ajaklah kalbumu untuk mengubah keimanan bahwa kesabaran adalah harga mati, kekuatan iman dalam dirimu. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata yang terucap, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah. Terima kasih ya Viva atas kultumnya. Sangat bermanfaat ya. Teman-teman semua, kalian sudah mendengarkan kultumnya dan ayat-ayat dari Afifah. Semoga kalian bisa belajar sabar dengan lebih dalam ya. Nah, untuk acara selanjutnya saya akan terima kasih untuk acara selanjutnya teman saya akan membacakan pesan LH atau lingkungan hidup. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu, boleh kan Aziza? Boleh. Apa sih tema yang kamu bawakan pada pembinaan iman pada hari ini? Saya membawakan tema menghemat listrik. Wah, kenapa pilih menghemat listrik ya? Padahal yang saya tahu kamu ini masuk dalam Duta Keanekaragaman Hayati. Bisa dijelaskan sedikit? Karena saya lihat masih banyak masyarakat yang lalai dalam menghemat listrik, dan itu dapat berdampak negatif bagi kehidupan. Wah, bagus juga ya. Teman-teman pasti penasaran kan? Yuk, mari kita simak. Kepada Aziza, waktu dan tempat kami persilahkan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pesan LH bertemakan menghemat listrik. Nah, tidak dapat dipungkiri, saat ini merupakan salah satu kebutuhan utama yang menunjang masyarakat dalam beraktivitas. Mulai dari belajar, bekerja, bahkan menikmati hiburan melalui perangkat elektronik. Penggunaan daya listrik untuk menunjang kegiatan sehari-hari menjadikan konsumsi listrik seakan bukan hal yang patut dicermati. Nah, teman-teman sendiri, apa kalian sudah menghemat listrik di kehidupan sehari-hari? Nah, banyak alat atau perangkat elektronik sehari-hari yang terus-menerus menggunakan daya listrik. Tanpa kita sadari, beberapa alat atau perangkat elektronik yang sehari-hari kita gunakan ternyata tetap menggunakan daya listrik walau sedang tidak digunakan. Nah, oleh karena itu, kita bisa mencermati berbagai cara menghemat listrik seperti berikut. Nah, nomor 1, nyalakan lampu sepenuhnya. Nah, yang kedua, cabut kabel dari stop kontak saat tidak digunakan. Yang ketiga, atur pemakaian alat elektronik yang membutuhkan daya listrik besar. Nah, yang keempat, jangan membiarkan alat elektronik menyala ketika tidak digunakan. Yang kelima, mari mulai kebiasaan hemat listrik bersama untuk memaksimalkan perilaku hemat listrik. Nah, berikut ini saya akan membawakan video contoh untuk kalian bagaimana cara menghemat listrik di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, nama saya Aziza Nuranggraini dari kelas 8E. Di video ini saya akan menunjukkan beberapa cara untuk menghemat penggunaan listrik. Atur pemakaian alat elektronik yang membutuhkan daya listrik besar. Mulai kebiasaan hemat listrik bersama untuk memaksimalkan perilaku hemat listrik. Sekian dan terima kasih. Nah, wah, terima kasih ya Aziza atas pesan LH-nya. Pasti sangat bermanfaat. Aziza, boleh saya sedikit bercerita nggak ya? Boleh. Jadi saya itu seringkali meninggalkan kamar, tapi dengan keadaan kipas angin masih menyala. Itu akan terjadi bagaimana ya? Nah, itu tidak boleh diulangi lagi ya, karena itu akan berdampak negatif. Misalnya, bisa terjadi konsleting saat kita meninggalkan itu tetap menyala. Nah, bisa jadi konsleting itu menyebabkan kebakaran. Kamu tidak mau kan? Iya. Kamu kebakaran? Ya tentu tidak mau. Kalau kalau Afifah bagaimana? Punya sedikit cerita? Pernah, waktu itu saya meninggalkan kamar dengan lampu yang menyala. Cukup lama waktu pas saya mau pergi dari luar. Oh, itu bagaimana ya Aziza? Nah, itu tidak boleh diulangi lagi ya. Itu bisa berdampak negatif dan bisa meningkatkan pembayaran listrik. Kan kamu tidak mau kan pembayaran listrik kamu meningkat? Nah, itu dia pembacaan LH dari teman saya. Sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana manfaatnya menghemat listrik dan juga bahayanya untuk tidak menghemat listrik. Saya akan sebutin ya. Yang pertama, tagihan listrik akan melonjak besar, dan yang kedua akan terjadi konsleting. Dan jika terjadi konsleting, akan terjadi kebakaran. Pasti kalian gak mau kan ya? Wah. Nah, untuk acara selanjutnya kita ada informasi-informasi penting dari guru kita. Yuk kita simak informasinya. Kepada Ibu Sri Wahyuni, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa lagi dengan anak-anak Galasta hebat. Gimana kabar kalian hari ini di Jumat yang penuh keberkahan ini? Miss Yuni berharap semua kita dianugerahi kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebat Galasta, di sini saya akan mengingatkan beberapa hal tentang keseharian kalian selama di sekolah. Yang pertama, Miss Yuni ingin mengingatkan ketika kalian sampai di sekolah, ya. Ketika pagi-pagi sampai di sekolah, ada beberapa hal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, mengukur suhu, begitu kan? Yang kedua, CTPS. CTPS itu masih ingat singkatan dari apa? Cuci tangan pakai sabun. Dan yang ketiga, mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian kalian check in sebelum masuk ke kelas masing-masing. Nah, ada 3 hal besar itu ketika masuk ke dalam sekolah. Ada satu hal kedua yang Miss Yuni mau ingatkan. Nah, berdasarkan pengamatan saya beserta teman-teman guru, ketika kalian sampai di sekolah dan harus CTPS, nah begini, ada beberapa siswa yang ketika mau mencuci tangannya, kemudian membuka keran dulu, dibasahin, kemudian dipencet sabun, tetapi keran itu terus mengalir. Nah, itu kalau di Duta Konservasi Air gimana? Boleh nggak seperti itu? Jadi
ketika mau ambil sabun, basahin, terus cempret sabun, terus cuci, itu air dibiarkan mengalir terus. Boleh nggak anak-anak kader konservasi air begitu? Miss Yuni yakin itu mereka pasti tidak setuju. Jadi anak-anak sekalian, anak-anak LSA hebat, apabila kalian ingin CTPS, pertama basahi tangan terlebih dahulu dengan air sedikit, kemudian tutup kembali, kerannya tutup kembali, baru ambil sabun, taruh di telapak tangan secukupnya, gosok dengan 8 langkah mencuci tangan, kemudian baru nyalakan kembali kerannya, baru cuci bersih, seperti itu ya. Bisa ya? Oke, Miss Yuni yakin pasti bisa. Kemudian yang kedua adalah tentang rambut nih, khususnya buat anak laki-laki. Saya melihat sebahagian besar siswa-siswa di SMP 13 rambutnya sudah oke-oke, sudah sesuai dengan rambut anak sekolah, dipotong rapi dan pendek. Tetapi ternyata ada sebahagian dari teman kalian yang rambutnya itu masih acak-acakan. Rambutnya gondrong gitu, poninya sampai sini atau samping-sampingnya sampai sini ya. Nah, Miss Yuni berharap yang rambutnya masih panjang, gondrong atau tidak rapi, tolong ya dirapikan ya anak-anak ya. Bisa ya? Oke, bisa ya. Oke. Yang ketiga adalah yang terakhir nih, nggak panjang kok ya. Yang ketiga adalah tentang kuku. Nah, nggak banyak deh ya, ada beberapa dari kalian yang kukunya masih panjang loh. Gimana tuh? Kira-kira anak KKR, halo anak KKR, boleh nggak kukunya ini panjang-panjang? Nanti kalau makan gimana? Takut menyimpan kotoran, ya? Tolong dipotong ya kukunya ya. Bisa ya semua ya? Oke, Miss Yuni yakin kalian pasti bisa dan menegakkan kedisiplinan ketika sekolah di SMP Negeri 13 Tangerang. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah kita semua sehat ya. Oke, ya salam sehat selalu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Sri Wahyuni yang telah menyampaikan informasi-informasi sangat berguna pasti ya. Wah, kalian sadar gak sih? Kita udah ada di penghujung acara. Nah, aku bakal kasih kesimpulannya untuk pada pembinaan iman pada hari ini. Yang pertama, teman kita membawakan kultum yang bertema sabar. Ya, pasti kalian juga pasti sering mendengar kata sabar kan, dan manfaatnya itu. Dan yang kedua, ada pesan Elsa yang dibawakan oleh teman kita yaitu Azizah dengan tema menghemat listrik. Pasti kesimpulannya kalian harus menghemat listrik agar tidak terjadinya keloncakan tagihan listrik atau juga terjadi korsleting. Dan untuk sabar, manfaatnya banyak sekali dalam kehidupan kita. Pokoknya Islam itu paket lengkap deh. Wah, saya Nabila dan rekan-rekan saya, kami pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, patuhi prokes 5M juga ya agar kita bisa bertemu ke sekolah lagi, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menghindari mobilitas, dan selalu mengganti masker. Terima kasih, kalau ada salah kata dimohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, salam sehat, sehat selalu ya. Dadah. Teman-teman, kini pandemi belum berakhir. Mari kita patuhi prokes 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi berpergian. Jangan lupa pakai masker di mana saja ya.